Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abi Fathu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat. Kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara membongkar monitor Asus VZ239. Langsung saja, yang pertama kita lepaskan kaki penyangga atau yang bulatnya ini teman-teman tinggal putar aja ke kiri, nanti bautnya terlepas dan langsung bisa ditarik. Nah, ini udah bisa kita lepas. Kemudian kita lepaskan dua buah baut yang letaknya di sebelah port HDMI dan jack power. Yang di sini ada dua baut ya. Kita lepaskan. Nah, di sini bagian bawah udah bisa kebuka ya. Ini teman-teman nyongkelnya atau membukanya dengan hati-hati. Dan kalau bisa jangan dipaksain jika masih kerasa masih keras apa masih ada yang nyangkut. Jadi pelan-pelan saja. Dicari titik-titik pengaitnya ya. Nah, ini setelah bawah kebuka, nanti yang atasnya bisa menyesuaikan. Setelah kebuka, kita bisa lihat untuk dalemannya. Nah, ini teman-teman jangan langsung ditarik ya pas kebuka, karena ada dua kabel yang masih terhubung. Ini kita lepas yang sebelah kanan. Ini untuk speaker ya. Terus ada fleksibel juga untuk tombol-tombol yang ada di casing. Kemudian kita lepaskan baut yang menutupi motherboard monitornya. Nanti kita akan angkat bagian motherboardnya. Teman-teman jangan lupa juga melepaskan kabel fleksibel yang menghubung ke motherboard.
juga kabel fleksibel yang ke LCD nya yang bentuknya agak lebar. Ini teman-teman melepasnya atau nariknya hati-hati ya, karena ini cuma pengait aja, jadi pengaitnya dibuka baru bisa ditarik. Dalam kasus ini keluhannya tombol jack powernya ini nggak connect, jadi setiap mau nyalain kabelnya harus digoyang-goyang. Jadi ada kemungkinan dari jacknya itu di bagian placementnya ada yang putus. Sebelum itu kita lepaskan motherboard dari penutupnya. Ini teman-teman bisa lihat untuk kondisi port jack powernya. Ini kalau saya goyang-goyangin dia kayak nggak presisi atau nggak kenceng. Nah, ini kita akan coba servis. Ini tahapannya teman-teman solder kaki-kakinya ya. Jadi disolder ulang untuk kaki-kaki jack powernya. Jadi itu biasanya karena udah timahnya udah rapuh atau udah nggak nempel lagi ke kaki jacknya. Jadi ketika kita mau nancepin jacknya atau adaptornya, kita harus memegangin atau mencari titik yang dia bisa connect atau nempel sama logic boardnya. Ini kondisi sudah ditimah ulang untuk kakinya. Jadi tinggal kita rapikan kembali. Dan baut kembali juga. Jangan lupa memasang semua yang tadi kita lepas, seperti fleksibel dan fleksibel LCD, dan juga kabel yang mengarah ke speaker bagian penutup awal tadi. Setelah semuanya kepasang dan kebaut, kita tutup kembali. Ini teman-teman cuma tinggal menekan bagian-bagian yang masih kebuka ya.
biar dia rapat atau rapi kembali. Nah, jika kurang pas bisa disesuaikan ya. Jadi perlahan aja sampai ketemu setiap titik pengait biar bisa menempel dengan sempurna. Jangan lupa juga kita baut kembali di kedua sisi portnya. Ini kurang lebih ada 2 baut ya yang tadi awal kita lepas, dan memasang kaki lingkarnya untuk yang terakhir di penyangganya. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Bila suka dengan video ini, mohon like, share, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan informasi dunia komputer, baik laptop maupun PC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.